Bocil super nyebelin ini masuk tong sampah dan tiba-tiba hilang selama-lamanya. Jadi bocil ini terkenal nyebelin banget, dia itu selalu matre dan dia selalu nyari ribut sama kakak sepupunya. Tapi tetap aja kakak sepupunya selalu disalahin dan bocil ini yang selalu dibelain. Bahkan sama orang gak dikenal aja, bocil ini tuh bener-bener kayak bocil dajjal. Sampai suatu hari dia itu iseng ngumpet di tong sampah karena dia takut dikejar orang karena perbuatannya dia yang bener-bener nyebelin. Tapi akhirnya nggak ada yang bisa ketemu dia dan bahkan tong sampahnya itu dibawa ke suatu tempat antah berantah. Sampai ibunya nggak bisa ketemu dia sama sekali. Dan bocil itu mendapatkan asap dibawa ke tempat pembuangan akhir dan nggak ada satupun orang yang bisa menemukannya. Setiap pergi ke bioskop, ibu-ibu ini nggak mau bayar tapi mau nonton terus sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi yang baju putih itu adalah keponakan dari ibu-ibu ini. Dia pikir karena saudara dia akan dapat tiket nonton gratis. Dia itu pelit banget, dia nggak mau keluar duit untuk nonton. Tapi tiba-tiba dia itu selalu jatuh dan merasa di depannya itu kayak ada kaca. Lama-kelamaan dia itu jadi pusing banget dan ternyata dia terjebak dalam kaca. Ternyata ibu-ibunya ini kena azab guys. Karena keseringan pingin gratis nonton bioskop, akhirnya dia jadi tontonan semua orang di dalam bioskop tersebut. Semua orang tua di dunia tiba-tiba pingin membedah otak anaknya, terus pingin dihabisi nyawanya. Terutama anak ini yang bernama Stephanie. Anak ini selalu merasa kalau misalkan di rumahnya itu ada monster. Tapi yang dia nggak tahu, orang tuanya suruh dia inget-inget ternyata monster itu adalah dirinya sendiri. Bahkan dirinya itu udah melukai orang tuanya dan menghabisi nyawa dari kakaknya sendiri. Tapi bocil ini nggak merasakan kalau misalkan dia adalah monsternya. Akhirnya orang tuanya berusaha untuk membedah otak dari bocil tersebut untuk mengetahui apa yang salah dari bocil tersebut. Tapi ternyata nggak bisa. Ibu dan ayahnya seringkali mau meracuni bocil tersebut juga nggak bisa juga. Sampai akhirnya ayahnya tega menembak bocil tersebut, tapi bocil tersebut nggak bisa mati. Ternyata hampir semua bocil di dunia itu kayak dia, ternyata mereka itu kayak jelmaan monster. Dan semua orang tua ingin menghabisi mereka tapi nggak bisa. Akhirnya malah mereka menguasai dunia ini. Lagi study tour di bus, cuma cewek ini doang yang nunduk ngambil pen. Bangun-bangun ternyata temennya setengah badannya udah kepotong semua. Bahkan dia kaget banget, di bus itu udah tinggal dia sendirian. Temen-temennya itu udah nggak ada semuanya, udah tinggal badan bawahnya doang. Dia benar-benar nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sampai tiba-tiba dia lihat orang-orang juga ternyata semuanya badannya pada jatuh. Setelah itu dia bersihin semua badan dia. Tiba-tiba dia ketemu sama orang-orang ini yang kayak nggak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan tiba-tiba semua temennya tuh kayak kenal dia, padahal ini sekolah yang dia nggak pernah tahu sama sekali. Dia kasih tahu temennya soal angin yang tadi bisa menghabisi nyawa manusia, tapi temennya nggak ada yang percaya. Di situ dia benar-benar stres banget, bahkan dirinya tiba-tiba pas lagi mau lapor polisi, muka dia malah berubah menjadi sosok lain lagi. Dia benar-benar bingung banget apa yang sebenarnya terjadi sama dunia ini dan sama dirinya. Sampai tiba-tiba dia menemukan sesuatu kalau sebenarnya dia itu nggak ada di dunia asli. Dia itu sebenarnya ada di dunia isinya laki-laki semua, yang mana karakter dia hanyalah ada di sebuah game doang, makanya hidupnya benar-benar kacau banget. Gamenya itu selalu dimainkan dan dikontrol sama laki-laki. Dan bahkan dulunya dia memang adalah seorang manusia. Tapi sekarang semua berbeda, karena ada pembuat game tersebut, dia dimasukin ke dalam karakter game, dan hidupnya cuma bisa bebas kalau dia udah meninggal. Sengaja bikin pelangi sendiri di rumahnya untuk bisa menyembuhkan istrinya yang lupa ingatan. Jadi suaminya selalu mengulang waktu di mana istrinya bisa hidup normal karena istrinya memiliki penyakit Alzheimer. Istrinya itu lupa akan dia, tapi si suaminya nggak sadar. Tapi dia nggak sadar kalau apa yang dia perbuat sama mesin waktu pelangi tersebut membuat satu kota itu juga waktunya terulang-ulang gitu, jadi kebolak-balik gitu. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menghilang. Dan akhirnya polisi langsung mendatangi rumah ini untuk mencari tahu apa yang terjadi sama orang ini. Ternyata cowok ini cuma pingin banget istrinya itu hidup normal lagi. Dia nggak mau istrinya lupa ingatan. Tapi dokter ini baik banget karena udah melihat dunia itu jadi kacau balau karena dia. Dia merelakan nggak melihat istrinya hidup normal lagi supaya dunia ini nggak kiamat karena mesin waktunya dia sendiri. Setiap malam istri membuat rumahnya itu penuh dengan setan supaya suaminya cepet-cepet gila. Jadi setiap malam suaminya selalu ngedengar ada suara bayi dan tiba-tiba tuh dia benar-benar stres banget. Bahkan di mobilnya juga ada boneka yang kayak bayi gitu. Di situ suaminya udah ketakutan, tapi ternyata semua itu adalah rencana istrinya. Karena dia pingin banget ngebuat suaminya gila. Bahkan ngejenguk suaminya, dia itu pakai boneka-boneka itu lagi supaya suaminya tambah gila. Ternyata dia lakuin itu semua karena suaminya itu ketahuan selingkuh. Jadi daripada dia itu selingkuh terus,
dia malah kerja sama semua selingkuhan dari suaminya untuk bikin suaminya benar-benar gila dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya suaminya pun di rumah sakit jiwa dan istrinya mulai berteman dengan selingkuhan-selingkuhan suaminya. Di masa depan, setiap manusia harus beli masker ratusan juta kalau nggak mau dikontrol hidupnya sama robot. Jadi biasanya manusia ini akan dikontrol hidupnya sama robot. Bahkan robot itu mengetahui semua privasi dari manusia itu. Kayak gini, cewek ini pingin banget beli dengan harga diskon karena dia bilang dia baru pertama kali belanja di sini. Tapi robotnya mengetahui kalau dia itu udah belanja 3 tahun yang lalu, makanya dia nggak dapet diskon. Di situ ngebuat manusia benci banget sama robot ini. Bahkan mobilnya aja yang mengatur dia harus kemana, padahal dia mau ke kafe malah diatur ke tempat lain. Di sini manusia benar-benar udah kesel banget. Akhirnya tiba-tiba ada nih yang jual masker ratusan juta yang membuat robot itu tidak mengenali siapa dia, sehingga mereka nggak bisa diatur lagi sama robot. Jadi kayak cewek ini nih yang pakai masker mahal itu nggak bisa diatur sama robot sama sekali, dan di sini dia seneng banget. Tapi ternyata semua itu adalah rencana orang-orang kaya untuk memperkaya dirinya sendiri dan memanfaatkan manusia. Cewek ini kaget banget, tiba-tiba dirinya masuk ke dalam koper dan gak bisa keluar sama sekali. Jadi cewek ini sering banget nyembunyiin sesuatu di dalam koper yang ternyata adalah barang-barang temennya yang sekamar sama dia. Jadi kalau misalkan dia pinjem barang, dia itu gak mau balikin. Yang mana temennya juga udah kesel banget sama dia. Ternyata barangnya lama-kelamaan tuh dia timbun semua di dalam koper. Nah, ketika temennya mau liburan dan pergi dari apartemennya, dia langsung buka koper tersebut dan dia lihat barang apa aja yang udah dia ambil. Ternyata banyak banget dan dia benar-benar senang. Akhirnya dia bisa pakai-pakein barang dari temennya sepuasnya. Tapi tiba-tiba dia merasa dia itu kesedot ke dalam koper. Ternyata itu adalah asap orang yang suka minjem tapi nggak bilang. Semua ibu-ibu maksa anaknya untuk kawin dengan masuk ke lingkaran setan ini. Bahkan ibu-ibu ini kayak menjual anaknya dan maksa anaknya benar-benar harus nikah. Kalau udah dimasukin ke lingkaran tersebut, anak itu benar-benar udah menikah. Dan ternyata si anak itu gak bahagia karena ternyata dia itu belum siap untuk ngurusin rumah, ngurusin bayi. Apalagi dapat suami yang cepet-cepet akhirnya gak pas sama dia. Akhirnya dia berpikir gak mau tersiksa seperti ini karena dia sering ngeliat temennya itu abis nikah malah tersiksa. Dia pun selalu kabur setiap ada orang yang bawa lingkaran setan tersebut. Karena menurut dia pernikahan itu adalah ketika dirinya itu udah siap. Gak bisa dia itu nikah karena kehendak dari orang lain. Dia itu pingin banget hidup bebas dan bahagia. Setiap hari seorang istri selalu pura-pura meninggal sampai suaminya capek banget dan udah gak percaya lagi. Si istri selalu ada-ada aja ngeprank suaminya. Tiba-tiba suaminya bangunin dia gak bangun-bangun. Suaminya bilang, udah dong berhenti ngeprank. Nah tiba-tiba suaminya kaget banget, pegang tangan istrinya udah dingin dan istrinya udah gak nafas lagi. Ternyata kali ini istrinya benar-benar meninggal. Selama ini suaminya selalu di-prank sama istrinya supaya suaminya terbiasa dan gak kaget kalau nanti istrinya meninggal. Karena istrinya baru mendapat kabar dia itu hidupnya akan cuma beberapa hari lagi karena dia memiliki penyakit yang serius. Tapi tetap aja suaminya benar-benar gak siap kehilangan istrinya. Lagi di toilet bioskop, cewek ini curiga sama nenek-nenek yang bawa makanan ke dalam toilet tersebut. Nah apalagi si nenek itu ngelarang dia untuk masuk ke dalam WC tersebut. Nah dia bingung banget dong kenapa ya si nenek itu begitu. Sampai akhirnya pas dia masuk ke toilet sebelahnya, dia dengar neneknya itu kayak ngobrol. Ternyata selama ini neneknya itu kasih makan setan-setan yang ada di bioskop. Bahkan setan tersebut pingin banget ketemu sama pacarnya yang dahulu, yang mana dia itu sering pacaran di bioskop tersebut. Dan nenek itu tuh berjanji akan mempertemukan cewek ini sebelum dia benar-benar pergi dari dunia ini. Untungnya cewek yang tadi itu juga cewek indigo. Dia pun kerja sama nenek ini untuk membantu para setan.